Jadi SP seterusnya atau diangkat jadi kepala sekretariat? Kepala sekretariat. Catat ya. Besok ada lowongan nih, mesti maju nih CV-nya nih. Silent please. Di balik kapok ada orang-orang yang sangat berjasa. Ada tim kreatif yang selalu support saat syuting. Ada yang jadi soundman, ada yang jadi kameramen, ada yang jadi editor. Ada yang kesel masuk jam 9 pagi nggak bisa remote. Di depan gue sekarang udah ada 2 orang. Pertama tuh ada Hamzah, lulusan BINUS jurusan psikologi, bercita-cita jadi PNS. Udah jadi SP 4 periode sampai sekarang. Yang kedua ada Rio, gak lulus dari kampus gara-gara sering bangun kesiangan. Mantan staf program yang sekarang jadi supporting program. Please welcome Hamzah dan Rio. Wey. Kita harus rame dong, Bang. Gue iya. Oh, nih mana penontonnya nih? Udah dibayar juga. Kalau kata lu program alay. Gue bingung mau wawancara lu berdua. Cuma gue udah nulis sih. Ya terus lu ngapain manggil kita berdua, Cumi? Enggak, kemarin ada yang kontak gue. Siapa sih orang-orangnya di balik kapok tuh? Tim-timnya tuh. Apa ya orang-orang staff semua kan, jadi gue pengen ngasih tahu ke orang-orang juga ada lu berdua gitu kasarnya di. Sebenarnya kan kita bukan cuma kita berdua atau bertiga doang kan. Iya kan nggak mungkin juga, juga nggak mungkin semuanya in frame di sini kan, nggak muat juga ruangan gue kan kecil. Carilah yang lebih gede. Gimana rasanya duduk jadi bintang tamu di Kapok? Biasanya lu mantau dari jauh ya kan, sekarang lu duduk di sini. Bener. Biasanya di paling balik belakang gitu ya, ngedit. Sekarang harus duduk di sini. Gimana rasanya? Gimana ya, deg-degan juga sih. Gue takut ditanya macem-macem. Gue udah defense duluan. Gimana ya rasanya? Kalau gue sih ya sesuai dengan ekspektasi ya. Meskipun emang ini cuma acara abal-abal yang nggak enak untuk ditonton, tapi tetap merasa agak sedikit deg-degan juga sih. Kan sebenarnya. acara kita juga yang buat, nggak Nah, perlu iya, jadi itu lu dia. begitu. Lu angkat Karena sebelumnya gue hanya belakang layar. Jadi ketika gue ada di depan layar, biasa aja ya. Itu dia. Biasa aja emang. Gue juga selama Khawatirnya rating yang udah bagus terus tiba-tiba langsung roller coaster. Kalau kita di sini udah bagus naik lagi. Tenang aja. gue malah nggak percaya aja. Lu berdua kan tahu nih, YAI akan bertransformasi menjadi sebuah media. Oh enggak. Sebelumnya bukan media, sebelumnya malah perusahaan tuh. Cuman kadang akhir-akhir ini karena kondisi Covid juga, akhirnya salah satu pengurus, yuk kita jadi media yuk. Ya udah, dia udah nyemplungin kita semua. Udah ditinggal habis itu. Habis ditinggal ya. Tapi kan kita emang mau transformasinya jadi media kan. Betul. Nah, pertanyaan gue, emang lu berdua ada basic broadcaster? Kok mau? Emang sanggup? Waduh. Ini kayak nyeritain ulang kenapa gue bisa masuk supporting program kali ya. Cuma kalau misalkan dari lu dulu deh yo, lu kan Oke. Apa? Lu emang kan lu nggak punya basic broadcast kan, dulu lu kuliah yang nggak lulus itu tuh apaan sih jurusan? Sistem informasi. Sistem informasi. Kenapa lu mau? Kenapa gue mau? Karena ini orang yang persuasif tuh smooth banget cuy ngomongnya. Smooth banget. Tapi kalau ini emang nggak salah, udah dijulukannya Mr. Wibawa. Kecil, smooth banget. Semut. Semua tuh berawal dari omongan kita di belakang. Biasa kita kalau lagi ngopi atau lagi ngobrol-ngobrol, terus ada aja omongannya tuh tiba-tiba, ya, yo lu harusnya bla 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 bla. Terus akhirnya, yuk kita coba jadi media yuk. Nah dari situ tuh orang yang persuasif itu tuh kayak gitu tuh. Makanya sekarang meskipun emang gua nggak ada skill sama sekali, tapi kan ini jadi kayak penambahan skill juga untuk gua ke depannya, skill baru juga yang mungkin emang berguna nanti ke depannya. Lu ngerasa sanggup ngerjain ini semua? Kalau sanggup, awalnya gua nggak berpikir gua sanggup apa enggak, tapi apakah gua bisa atau enggak. Karena itu kan emang kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak bakal pernah tahu. Gitu. Berwibawa sekali. Berwibawa sekali. Luar biasa. Kan main. Gue juga sebenarnya nggak yakin juga. Kalau lu aja? Kalau gue, lu kan psikolog. betul banget. Psikolog, Bang. lu Apalagi ngebaca perilaku seseorang tuh lu jago deh. Ngasih aptitude, persoalan-soalan, soal-soal yang menuju ke seorang kepribadian seseorang. Iya, tapi betul. lu sekarang jadi
editor bahkan, Nah. kamera. Kita kan punya kamera kan canggih-canggih. Kita ada 3 Wes. kamera di sini nih. Ini kamera mahal semua nih. Kamera lu aja lu tinggal lu duduk di sini lo remote. Kamera lu aja remote lu kerjanya. Itu gimana aja? Kenapa lu mau? Kenapa mau? Berawal dari ya itu tadi relawan. Awalnya basicnya tuh memang gue mau coba juga. Gue nggak pernah awalnya di mintain tolong untuk pegang media sosial. Gue nggak punya media sosial sama sekali. Bayangin, bahkan ngerti cara posting aja tuh gue nggak tahu tuh ngapain. Terus tiba-tiba sudah beberapa tahun menjadi supporting program Yayasan Indonesia, megang media sosial, terus harus bisa editing juga. Nggak cuman foto yang sebelumnya, tapi sekarang udah harus video. Video dengan 3 kamera angle berbeda gitu. Apalagi acaranya juga nanti banyak, Pak. Iya. Salah satunya Kamu tapi pot yang pasti lu semangat lu pas ngedit kapuk dong anak. Oh Cuma iya. ini doang yang ratingnya. Ya ini acara yang paling asik sih sebenarnya. Menurut gue. Iya. Ini informatif kan? Sangat informatif. Informatif, inspiratif, komunikatif. Beuh, itu dia. Kadang-kadang provokatif. Wajib. Di luar lu sebagai tim media gitu. Lu tuh angkatan berapa sih relawan? Gue angkatan 2015 batch 2. 2015 batch 2. Kalau lu yuk? Kalau gua 2019 abis pemutihan. Wah, habis pemutihan. Enggak. Gua 2012 angkatan 2012 nggak ada batch-nya. Oh iya nggak ada batch. Baru ya, di dulu kan angkatan langsung. 2015 ada Tahun batch. sekali dulu ya. Iya, betul. Dulu setahun sekali. Terus kenapa lu mau jadi relawan? Apa ya dulu tuh gue kayak kupu-kupu cuy. Maksudnya? Kuliah pulang. Oh iya. Terus kayak gue merasa ada yang kosong gitu di jiwa gue. Kayak ada merasa sesuatu yang belum tersalurkan. Itu lu bukan karena ada Sri Mulyati Sulaiman kan lu ikut jadi. Tolong jangan kita ini aja ya mengesampingkan diskusi itu atau enggak saya keluar nih. Agak rahasia tampaknya. Ini bukan rahasia umum lagi. Enggak, semua gue bosen ngebahas itu mulu tuh kayak kalian nggak pernah puas gitu loh. karena gue suka ngebahas. Dianya udah move on, kitanya belum. Alasan apa bisa gabung relawannya itu apa? Sebenarnya sih kayak nggak ada alasan khusus, kayak gue pengen punya kegiatan di luar rumah sama di luar kampus juga. Intinya bukan karena jiwa sosial lu yang terpanggil gitu. Kalau jiwa sosial sih iya. Soalnya waktu gue mau mendaftar itu gue ada 2. Ada Greenpeace, ada Yayasan AIDS Indonesia. Cuman kalau waktu itu Greenpeace gue kurang tahu untuk apa-apanya, tapi yang gue dari apply kedua itu yang dipanggil YAI. Lebih Yang cepat dipanggil ya. YAI. Greenpeace Yang nggak paling cepat dipanggil YAI. Tapi Greenpeace nggak- dipanggil akhirnya. Enggak. Dan gue nggak tahu apakah emailnya masuk atau enggak, karena emailnya gue juga udah lupa. Greenpeace itu apa sih? Ngapain sih dia relawannya? Greenpeace itu dia kayak untuk lingkungan jatuhnya. Jadi kayak kita menjaga lingkungan. Bukan yang kayak di mall-mall, hai kak, gitu. Kalau saat itu gue belum tahu tuh konsepnya kayak gimana, makanya gue berpikirnya secara kayak gitu. Jadi Greenpeace-nya udah untuk lebih lingkungan, tapi apakah untuk yang kayak di mall-mall itu gue juga nggak tahu modelnya seperti itu apa enggak. Tapi bagus sih lu nggak masuk ke Greenpeace akhirnya. Iya. Bisa Karena jadi. lu nggak mungkin jadi staff di sana Bisa. juga gitu. Bisa jadi lu hanya volunteer all your life gitu. Setidaknya di Yayasan AIDS Indonesia dia pernah menjadi staff. Enggaknya ya ketimbang di Greenpeace volunteer terus. Iya, jadi emang kayak gue merasa jiwa sosial gue terpanggil juga sih. Pas masuk ke sini ketemu sama orang-orang, ketemu sama teman-teman dari kampus lain, terus enjoy juga banyak kegiatannya. Meskipun gue baru mulai kegiatan tuh 2013 men. 2012 abis pembekalan gue langsung absen. Setahun tuh ya. Setahun. Tapi masih mending loh setahun. Gue dulu dari 2005 hibernasi 4 tahun sekali baru nongol. 2005, 2009 gue nongol. Bapak angkatan tua sekali ya. Enggak dulu. Sebenarnya salah ngetik kayaknya dulu. Salah ngetik. Robiana. Terusnya gue 2015. Oh ini. Pemutihan juga. Kalau lu aja, alasan lu bisa masuk ke Yayasan AIDS Indonesia tuh kenapa? Dulu awalnya ada satu teman gue juga di kampus yang udah masuk duluan, dia ngasih tahu kegiatannya. Siapa sebut nama aja? Kita Oh iya. Kalau gue di sini lebih Ada Rizky Nadia di sini. Oh. Angkatan Oh, Nadia. 2015 Oh, iya, dia batch 1, dia gue anak batch binus kedua. Dia anak binus juga. Nah, dia kasih info dan menurut gue kegiatannya asik juga gitu. Tampil di depan ngomongin tentang sesuatu yang
bisa dibilang sangat bermanfaat. Gue juga dulu awalnya nggak tahu tentang apa itu HIV, itu kayak gitu gue kagak tahu banget. Masih tabu dong dulu soal Tabu gitu. banget ketika masuk di sini pun udah sebulan 2 bulan dikasih pembekalan, gue juga masih ini sebenarnya apa ya gitu. Sampai akhirnya gue belajar, oh ini ternyata sampai disuruh jadi supporting, oh gue paham ini materi jadinya. Padahal dulu stigma kali ya. Nah, dibilang bikin stigma tuh gue tipe orang yang walaupun itu sangat berbahaya sekalipun enjoy banget gue ngadepin itu gitu. Jadi nggak ada stigma negatif yang muncul walaupun ternyata di luar sana gue baru tahu stigmanya tuh luar biasa, sampai dijauhi, sampai tidak diterima di lingkungan lah. Berarti lu dari awal jadi relawan tahun berapa tadi? 2015. Terus jadi supporting program pertama kali tahun 2016. 2016 tuh ya yang pas Iya. khas yang paling gede, Wih. yang paling bagus itu ya. Iya, gue masih ingat tuh September tanggal 5 2016 gue masuk sebagai supporting program. September, terus Novembernya langsung bikin khas khas terbesar Yayasan AIDS Indonesia. dan trending topik Trending di topik Twitter. itu lu sama temen lu satu lagi yang paling iya, oke. host ini ya. Terus saya. Nah, lu kan udah 4 tahun nih, Jan. Udah 4 periode. 4 periode bener ya lu jadi. 4 periode. Dari 2016, Dari 2017, 2018, 2017 gue sempat absen. Oh, 2017 absen. 18, 19, 20. Sampai sekarang nih berarti ya. Berarti benar. 4 periode lah ya lu jadi. Emang lu nggak bosen, Jah? Atau emang gak ada kerjaan lain? Sebenarnya kerjaan lain ada, Pak. Ada ya? Ada. Apaan? Jualan mamade. Fotografi saya bisa. Belajar dari berawal dari supporting Oh, program itu. tapi kan itu kan jobnya jarang. Iya, mingguan ada lah, Pak. Mingguan kalau ini kan Mingguan ada. tiap hari. Ya, nah itu dia. Gue Continuity. mungkin agak berat juga untuk ngejalanin 9 to 5. Dulu pernah jadi terapis anak berkebutuhan khusus di salah satu klinik di Kelapa Gading pada saat itu. Oh, bareng Nadia juga. Enggak. Nah dia waktu itu daftarnya bareng tapi yang keterima gue. Sombong banget ya anak ini. Emang kebanyakan kayak gitu sih. Kalau kita ngejakin teman untuk suatu interview, pasti Agak teman pahit kita yang ya. diterima, kitanya Nah, itu. kagak. Nah itu dia. Dia Jadi- curhat juga. Lowongan accounting ya kan ditemenin, yang lolos gue, dianya nggak Iya, lolos. kan pahit kan kayak gitu. Biasanya gitu. Apa yang gue Terus. temenin kesenang tuh. Terus Jadi itu pun juga hanya bertahan beberapa bulan gitu sampai akhirnya gue keluar terus ngeliat masuk di Yayasan Indonesia itu kan nggak rutin ya. Jadi memang gue bisa ngelakuin hal yang lain ketika nggak ada jadwal rutin harus ke kantor gitu. Makanya ketika waktu ada pembukaan staff pun gue tidak mendaftar karena pemikirannya adalah wah kalau gue 9 to 5 dan hal lain gue nggak bisa kerjain agak sayang juga sih. Wah, makanya gue pilih remote. Kenapa? Jadi kerjaan juga tuntas, passion yang di luar lain pun juga bisa gue kerjain. tapi lu ada gitu. ambisi nggak? Setahu gue kan lu kan punya ambisi, lu kan jadi staff program gitu. Kenapa pas kemarin lagi ada kesempatan tuh lu nggak naruh? Karena digabung pak. Oh, digabung ya? Iya divisi digabung. Kalau dulu lu Kalau pengen- kalau misalkan hanya satu divisi mungkin gue akan. rekrutmen kan dulu kan lu ambisi lu ke Iya, rekrutmen dulu kan. gue mau direkrutmen cuman nggak dibuka jadi di satu kan. Sekarang rekrutmen sama KIA bareng. Bareng jadi Berat. campaign berat. Kasihan yang baru masuk. Nah itu dia tekanannya batin. Jam 2 pagi lu di WA lu. Iya. Nah itu dia. Wah, Iya. Sebenarnya asik juga sih apa yang lu udah alamin tuh, baru masuk terus jadi supporting program, dapat pengalaman tuh sebenarnya sesuatu yang emang nggak bisa didapat di luar. heeh. Jarang lah ada satu tempat yang bisa ngasih ilmu seperti di Yayasan AIDS Indonesia. Gue juga Benar. ngerasa kayak gitu juga dari 2009. Mungkin lu supporting program paling lama selama ada supporting program di Yayasan AIDS Indonesia. Gue aja cuma 2009, 2014, 2016. Rekor pak saya. Rekor ya, gue satu lagi sama lu sebenarnya sama lu. Kurang satu lu Bang. Yo. Lalu gue mau pindah ke Yo dulu, kasihan gak diajak ngobrol nih. Yo. Ini sebenarnya agak pribadi sih, cuman Oke. gue berharapnya kalau di sini tuh lu buka-bukaan aja gitu. Lu kan dari staff program ya. Ah. Dulu staff program edutainment ya. Yep. Edutainment yang akhirnya nggak jelas Kayaknya edutainment atau berubah-berubah berapa? nama pak. Mm-mm.
jadi edutainment jadi eksternal, jadi koordinator Jauh, B Wih. program KIE Sempat kayak gitu kan. Lu ngejalanin semua kan. Nah, Ngejalanin semua semua. itu gua tahu selama 4 periode itu. Perubahan-perubahan itu gua tahu. Berarti semua kesimpan di memori lu ya. Buruk-buruk yang lu simpan di memori. Nah, lu kan dari staff program. Kalau buat gue nih, ketika jadi staff program turun ke supporting program kan itu kan downgrade. Oke. Kan downgrade. Ah, ah. Kenapa lu mau? Nah ini dia meskipun kita memiliki otak yang sama, bentuk otak yang sama, tapi kan di dalamnya kita nggak tahu isinya berbeda-beda. Mungkin kalau lu semua ngelihat itu suatu downgrade, gue ngelihat ini semua jadi kayak suatu pembelajaran baru gitu loh. Ini bukan downgrade bagi gue, tapi justru kayak ini untuk memaksimalkan apa yang gue punya, untuk memaksimalkan semua kontribusi gue untuk yayasan. Jadi meskipun emang gue di sini statusnya sebagai supporting program, bukan berarti gue downgrade status juga, gitu loh. Jadi kalau gue sih nggak menganggap ini suatu downgrade. Jadi pembelajaran baru, ilmu baru, dan ada juga teman-teman baru, staff baru yang emang kayak ngebantu gue. Apalagi ada produser baru. Wih. Gue tahu Rio tuh orangnya sebenarnya emang orang yang apa ya, yang tipe cuek gitu tuh. Cuek lu. Bodoh amat, kadang kentut aja gitu. Iya. Yoi. Minum Lagi orang langsung diminum ya. Yoi, Iya. gitu gue. Pot orang langsung dicomot, Iya. balikin lagi. Pas lagi musimnya Covid lagi. Iya. Diganti tuh cartridge sama orangnya. Oh gitu ya? Pantes. Gue taunya Apa dia nggak orangnya dibawa cuek. lagi cuy? Biar bawa lagi potnya. Diganti langsung cartridge-nya bener semua ganti baru. Nah, gue ada satu pertanyaan yang bikin penasaran nih. Oke. sama lu. Apa yang lu lakuin atau apa respon lu ketika mungkin lu nggak tahu, cuman di belakang sana mungkin ada yang Rio downgrade nggak sanggup berarti jadi staff program ya itu. Kalau lu pernah dengar itu, pernah nggak atau misalkan memang pernah, apa reaksi lu? Untungnya gue nggak pernah dengar omongan itu. Gue nggak tahu sih di belakang pada ngomong gimana gitu loh. Cuman gue jujur gue bukan tipe orang yang gampang untuk ngambil suatu apa ya. Misalkan si A ngomong jelek tentang gue nggak langsung ngambil hati terkait itu. Udah baper-baper klub? Enggak, no. Baper-baper klub. Ya kan biasa, kalau anak zaman Noe. Jadi apa ya? Gue nggak ada alasan khusus sih kenapa gue harus berpikir seperti itu. Apa gunanya buat gue? Ini jawaban dari hati ya, bukan karena ada seseorang lah, bodo amat ada dia apa kagak juga. Gue sama dia udah pernah gontok-gontokan. Di situ tuh gue demennya di yayasan sebenarnya ketika lu adu argumen sama orang yang levelnya di atas secara struktur, udah selesai di situ. Karena argumen yang kita lakukan itu memang argumen untuk ngebangun. Kita nggak yang adu argumen yang cuma ceplos dari mulut, semua ada dasarnya. Man, selepas dari itu udah makan ada yang demen makan babi bareng. ada yang demen ngapain bareng gitu. Asal nggak tidur bareng kan repot. Waduh. Laki sama laki ya. Nah, lu kan berdua nih udah menjadi SP. SP-nya di Partnership and Communication. Yep. Bahasa Indonesia komunikasi dan partnership. Komunikasi dan kerjasama. Nah, itu dia. Oh, komunikasi dan kerjasama, bukan partnership dan komunikasi. Itu lebih umumnya, lebih generalnya gitu. Kerjasama. Ya, Partnership tuh bahasa Inggris cuy. partnership dan kerjasama kan sama. Iya, partnership kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya, berarti komunikasi dan kerjasama, bukan partnership dan kerjasama. Komunikasi dan kerjasama. Tadi bilangnya partnership dan Oh iya, kerjasama. gue ngomong gitu ya. Sorry. Waduh. Komunikasi dan kerjasama. Nah, di Partkom lu sendiri di komunikasi dan kerjasama itu ada hubungannya nggak sama pendidikan yang pernah lu jalanin? Nggak ada. Oh, bisa dulu silakan Jack. kalau gua sedikit ada ya menganalisis perilaku manusia di media sosial. Sama Nah, manusia-manusia di gitu ruangan ya. itulah, Boy. Nah, iya, itu. Sampai akhirnya nanti itu jadiin konten juga. Dan yang agak berat adalah ketika udah proses editingnya sih sebenarnya, baik itu untuk desain maupun video, itu kan butuh pembelajaran yang khusus lagi. Nah, tar itu dulu gue potong. Itu kan untuk bagian komunikasinya doang tuh. Udah pernah yang partnership atau kerjasamanya? Pernah, kita Pernah. dulu waktu 2016 sama Dagelan. Oh, itu kan dulu. Ini kan Partkom kan Saat ini saat ini kan sebagai program baru di Yayasan Nets Indonesia kan. Itu udah pernah kerjasama sama siapa aja sih kita? bos
Bos lu tuh itu tuh. Enggak, dulu gue kebiasaan manggil bos karena dulu dia pernah jadi atasan gue kan. Sekarang selevel. Kalau dulu gini, sekarang toeng. Apa dulu juga sama. Belum ada berarti kerjasama ya? Apa udah pernah sih? Kalau Biasanya kerjasama sudah ada beberapa. sama Kayak kampus-kampus gitu. kayak kampus-kampus, radio, karena sekarang kita emang lagi ada COVID juga, jadi agak terhambat. Iya sih emang ya, Iya. karena corona ini emang ada impactnya, ada apa ya, impact yang bikin kita nggak bisa melangkah jauh gitu. Nah, ngomong-ngomong soal COVID, Tahu. Cuman karena gua di sini sebagai di kerjasama juga, gue biasanya kan untuk mencari apa namanya email untuk instansi yang buat gue kerja sama. Nah biasanya di situ gue nggak memasukkan nama gue, jadi kayak gue memasukkan nama bos gue gitu. Oh, Jadi gitu. kayak misalkan Wah. greeting, saya adalah bla 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 dari Yayasan AIDS Indonesia. Dan kontak infonya tuh pun kontak info dia gitu lah. sadar diri, ya kan? Enggak, justru malah kayak gue palingan nanti bos gue, wah kok ini dari mana ya dapat nomor kontak gue, jangan-jangan kartu kredit lagi nih tagihan nih. Tawaran pinjaman ya kan? Nah itu dia, gue jadi kalau nyebar proposal gue nggak pakai nama gue. Emang tapi kalau ngomong-ngomong soal COVID, emang tadi itu emang ngehambat langkah Yayasan Indonesia yang biasa kita kunjungan ke sekolah segala macam. Betul. Dan memang kita diwajibin memang WFH. Hmm. Nah, gue penasaran, selama WFH selain Zoom meeting, lu pada ngapain di rumah? Gue mikirin konten, Pak. Mikirin Edit. bekerja dong ya. Iya. Gila lu loyalitas di kantor. Makanya remote juga bukan berarti saya bisa liburan. Ngurusin medsos kan bisa. Selain kerja deh, selain kerja. Selain kerja, gue suka baca buku sih. Jujur gue dari dulu tuh dari SMP tuh suka baca buku, gitu, buku apapun itu. Karena itu sumber inspirasi gue. Kita bikin konten, ngelihat desain, tulisan. Gue juga dulu kecil suka baca buku. Gue Ah. waktu kecil gue suka baca buku kredit nyokap gue tuh yang ditaruh di atas Ya, pintu. gua- Sering gue bacain. Gue udah capek mana nih duit nih. Mungkin kalau nggak ada COVID saya main basket, Pak. Nah, Iya itu sih, jadi iya salah sih. satu Cuman passion nggak saya. boleh ya, karena kan Iya, nggak boleh. berkumpul-kumpul kita, apalagi udah sekarang udah pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Kalau lu yuk? Kalau gue banyak sih, ini di luar kerjaan ya, di luar kerjaan. Karena memang gak ada kerjaan juga kan di rumah kan. Iya. Selain Zoom meeting emang ada? gue nyari inspirasi juga, gue nulis Luar artikel biasa. coy. Oh iya benar. 1000 kata, 1000 karakter loh. Tinggal udah masuk ke website. Oh, lu lihat lah makanya. Udah ya. 1 minggu lawan perharian. Maksudnya? Dia bikin konten 1 minggu 1. Heeh. Saya seminggu 6 kali, Pak. Sehari satu berarti ya. Sehari satu. Nah selain cari inspirasi ya, gue juga palingan baca. Kalau sekarang gue lagi suka baca manga sih sebenarnya. Sih emang itu kadang Iya, suka apa inspiratif. sesuatu yang bisa menghibur diri sendiri Dan mah. oprek ini juga kayak digital, kayak gue mau nyari tahu apa sih emang kita punya device, kita punya handphone, tapi kenapa banyak iklan? Kenapa nggak sepenuhnya kita kendalikan gitu loh? Ya kan karena iklan kan bekerja Enggak, jadi dibayar, kayak kan? gue pengen device gue ya customize gue sendiri gitu loh. Jadi nggak, misalkan gue Apple ya ikutin Apple, tapi nggak, gue pengen ya device gue aturan gue gitu loh. Berarti nggak ada iklan segala macam. Nggak ada iklan, terus aplikasi yang nggak bisa dihapus bisa gue Nih hapus kayak tanpa gini harus nih bahaya di-report. loh. Kita punya konten YouTube nggak boleh ada iklan sama dia ntar. Nah, itu Ya kan? Ini Enggak, konten gue. bukan konten kita Di nggak gadget ada pribadi. iklan, di gadget pribadi Oh, gitu. di gadget pribadi. Nah, dia juga salah satu orang yang ngebantu gue untuk meminimalis Iklan-iklan. aplikasi-aplikasi yang tidak berguna. Tapi akhirnya lo format ulang. Enggak, Oh, nggak jadi. belum sampai format ulang, cuman sangat bermanfaat banget itu dan membuat gadget gue jadi lebih cepat lah. Makanya gue biasanya orang di balik layar. Ah. Orang nggak tahu gue ada, tapi gue ada di situ. Iya bisa. Ada perubahan berat badan gak sih lo selama WFH? Wow. Makan mulu. Kalau gue nggak ada pribadi, gue nggak ada. Nggak ada. Kalau gue dari pribadi sih nggak ada, karena makan juga teratur, nggak kayak di sini ya. Siang bisa makan, sore makan lagi, terus ntar di rumah makan lagi malam. Palingan kalau di rumah ya gue siang sama malam doang sih makan. Siang sama malam. Ngopinya banyak. Luar biasa lo. Gue kalau di Kapok itu ada segmen. Oke. Segmennya itu kayak Q&A gitu. Cuman nama segmen gue tuh jawab sampai kapok. Oke, Ntar lu saya gue- kapok sudah.
Belum ditanya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya yang udah pasti lu pernah lakukan gitu, atau mungkin jawab itu spontan, lu pilihan lu cuman ada di gue gitu. Oh, jadi ini pilihan jawaban. Ntar lu gue nyari dulu, tadi gue udah pilihan bikin jawaban. di mana ya? Mana ya? Bentar. Masa iya ke delete? Waduh. Bapak nggak ditampilin pakai layar, Pak? Buset. Buset. Ini wifi aja kembang kepis. wifi kantor tetangga lagi. Bukan. Wih, kantor kita tapi keren, Pak. Di salah satu hotel bintang 4 atau 5? Bintang 4. Bintang Nanti 4. kita bintang Wih. 4. Karena mau bintang 5, Mm-mm. kolam renangnya nggak ada perosotan. Ya. Kadang nggak ada perosotan, yang nilai bintang 4. Tadi lu mana ya? Gue udah nyatet belum. Wah. Oh, berarti udah. Ada yang bisa bantu cariin bukain email? Udah nyatet gue. Ntar lu ngobrol aja berdua dulu, ngobrol yang ringan-ringan, ngobrolin utang. Saya pikir nanti langsung saya mikir, abis ini ngeditnya diedit nggak nih ya? Ini jangan diedit, jangan di-cut. Jadi semua running terus. nih? Running terus. Oke, Kayak gue siap. galer tadi kelihatan dong ya. Hah? Galer lagi kampret. Jelek banget. Mana Lo terlalu katanya nggak ada editan di sini. Nggak ada. Lu mau ngomong apa juga bebas di mari. Tapi kita mau nyampein sih buat relawan yang lain kalau berminat untuk jadi supporting program, suatu hari nanti kita akan buka lagi gitu. Karena seperti yang tadi Bapak Aning bilang bahwa Yayasan AIDS Indonesia akan bertransformasi menjadi sebuah media untuk menyampaikan informasi terkait HIV dan AIDS secara lengkap, akurat dan Terpercaya. terpercaya. Betul. Gitu. Nah, kalau supporting program itu ada syarat-syaratnya enggak ya? Jadi seorang supporting program. Kalau kata bos saya yang pertama, Bapak Bernhard Adi Laksono, itu niatnya cuma satu, Apa tuh? Mau belajar. mau belajar. Gitu. Kalau misalkan sesuai kualifikasi, saya nggak masuk kayaknya, Pak. Iya. Soalnya media sosial, nggak punya media sosial dulu sebelumnya, nggak biasa bikin caption, nggak biasa ngedit foto, bahkan bikin video. Nah itu mungkin nggak akan masuk kalau dilihat dari kualifikasi. Tapi karena niat dan kemauan belajar, disitulah kuncinya kita bisa diterima jadi supporting program. Berarti bukan nggak ada kualifikasi, lu harus sarjana, lu harus Oh enggak. lulusan ini gitu ya. Enggak. Paling syarat utamanya adalah adanya lowongan kalian. Ih, Dibukanya lowongan sih. Bukan cuma dibutuhin. Iya. Kalau lagi dibutuhin juga Nah, kalau nggak dibutuhin palingan gue nggak di sini sekarang. kalau Oke. ada kerjaan kosong. Iya, Pak. Yang belum ada supporting program kan campaign. Oh, kan? campaign ya. Paling kita campaign akan buka supporting program khusus female, female volunteer di Boleh. cewek-cewek semua, karena sebagai apa ya, warna beda aja gitu. Karena di campaign di komunikasi dan kerjasama kan ada lu berdua nih. Kenapa nggak ntar yang di campaign cewek? Jadi kan lu lebih konsentrasi, lu kan lebih enak kan. Bahkan lu akan bilang, Rip, gue besok nggak mau remote, gue masuk kantor. Waduh, 9 to 5. kita lihat-lihat dulu sih, Pak. Oke. Segmen jawab sampai kapok. Oke. Lu jawab yang hanya Rio ada dulu di- atau gue dulu nih? Yang ini barengan, ntar ada yang barengan, oke. ada yang sendiri-sendiri. Tapi bareng aja semua jawabnya. Oke, siap. Bareng dan cepet. Cepat. Di antara lu berdua, siapa yang paling males kalau dapat instruksi dari atasan? Rio. Gua. Kan lain emang dia dari dulu nggak berubah emang. Sorry, bukan males, tapi gue mencari cara yang paling simpel untuk menyelesaikan. Ya, loadingnya agak lama. Gitu. Makanya Sama- gue kadang sama, dalam. sama komunikasinya agak susah memang. Oh iya, benar. Susah, Pak. Sangat susah. Handphonenya buat ganjal motor. Tanya kedua, di antara lu berdua siapa yang paling hobi gonta-ganti pacar? Rio. Gue ngeganti-ganti pacar ya, pacar gue cuma beberapa doang ya. Tapi paling banyak siapa? Aduh, Rio. Ya paling banyak sih gue. Ya berarti lu lah yang sering gonta-ganti. Iya sih, sampai ada yang minta, bos cariin lah bos. Wis, uju-ujen. Oh, lu udah nggak Sampai kemampuan lu udah nggak ada aja. Udah, bukan gak ada kemampuan. Kalau gue keluarin semuanya, bahaya nih. Bumi gonjang-ganjing, Bang. Di antara lu berdua siapa yang paling susah dihubungi by WA? Rio. Oke, gue mulu ya. Gue juga bingung nih, siapa sih nyusun pertanyaan nih? Kan saya mesti 24 jam, Pak, aktif. Gue kadang gue baca ada di notifikasi, cuman untuk gue balas lupa. Udah baca tapi lupa balas gitu. Iya. Itu yang paling kurang ajar emang sebenarnya kayak gitu. Atau gue nunggu inspirasi dulu untuk balas. Waduh. Mau balas apa ya? Atau mau enaknya? nyusun kata-katanya Nah. supaya
enak dibaca. Lu tahu kan gue kalau WA kayak gimana Iya, bahasa. formal banget bahasa lu tuh kalau WA tuh. Pakai saya kadang-kadang saya lagi gue gedek banget. Kadang kalau lagi abis kasmaran, aku. Oh iya, kadang aku. Kadang aku. Gue bilang, nih dia salah ngechat atau gimana? Tapi kok ngomongnya sama, ngomongin tentang kerjaan. Ngomongnya seperti saya kencingnya bareng begini berduaan. Yang kayak begini. Di antara lu Pembeda. berdua, waktu ini kita ngomong waktu lu masih zaman relawan ya. Di antara Oke. lu berdua, siapa yang dulu paling rajin penyuluhan ke sekolah? Ke sekolah. Paling rajin. Waduh, sekolah. gue udah lupa berapa kali gue turun. Lu ngerasa rajin Kalau nggak? itu gue ngerasa rajin, cuman kalau dihitung dia kan angkatan duluan nih Pak, otomatis jauh lebih banyak sih dibanding gue sebenarnya. Enggak, berarti lu nggak milih-milih dong. Gue pengennya sekolahan aja nggak mau. Enggak, gue nggak milih-milih. Tapi kan emang lu kalau ke sekolahan yang gue tahu bukan KIE, Iya, ambil ngambil gambar. Bukan penyuluhan. Berarti Rio lagi. Iya, Rio sejauh ini semua Rio jawabannya. Hebat lu. Gue nggak cuma terbatas di sekolahan doang sih sebenarnya. Kalaupun ada di perusahaan, gue juga ambil. Iya sih, karena apalagi kalau ada transportnya ya kan. Oh, gitu dia. Nggak ada transportnya nggak dihubungin lewat ke yayasan. Sekali-kalinya gue pernah KIE bareng dia telat setengah jam Pak. Ya Allah, dia supervisi saya kan. Gue janjian mau ke Bandung. Gue Beben, Bayayu, Neti, sama Mas Bambang. Sama lu juga ya? Enggak deh. Belum, Oh, kalau itu gua itu nggak ikut, 2017 kayaknya Gua tuh. nggak ikut. Gue mau ke Bandung. Udah janjian nih jam 12 siang berangkat. Dia ikut harusnya. Kagak ikut. Harusnya ikut tuh. Kagak. orang. Ada Isnan juga. Enggak, gue nggak ikut sama sekali. Nggak ikut sama sekali emang. Enggak diikut sertakan karena emang beda. Itu lu ikut yang lu kesiangan. Kagak. Kagak pernah. Ini yang khas kan? Bukan, ini 2015. 2015. Iya. Agak. 2014 apa? Pokoknya dia paling hobi tuh bangun siang. Gue nggak ngerti dia masang alarmnya gimana. Wah, alarm udah nggak mempan cuy sama gue. Kupingnya udah dicor beton. Iya. Sangka kalah baru bangun dia Pak. Gue alarm gue mak gue. Suling pencabut nyawa ada bunyi baru dibangun kayak. Nah, ini pertanyaan gue jawabnya cepet nih. Oke. Bareng tapi. Ah, Kerja kantor atau kerja remote? remote. Kantor. Berhijab atau tidak berhijab? Tidak. Berhijab. Tidak berhijab, berhijab. Ah, Kuliah atau kerja? kerja. Jadi fasilitator atau jadi supervisi? Supervisi. Gue ini lucu sendiri. Nikah muda atau nikah mapan? Muda. Nikah mapan. Mapan. Kan labil kan? Kan? Labil kan? Mapan. Itu dia. Kan keren muda tua gitu. Kadang dia tidak berwibawa loh. Itu masalah jodoh. Enggak, gue tadi ketika dia bilang nikah muda, gue menduganya tua gitu, nikah muda atau nikah tua gitu. Tapi ternyata mapan, salah gue. Lanjut, Oke, lanjut. lanjut ya. Gadis oriental atau gadis lokal? Lokal. Lokal. Tapi lu pernah men? Iya, kenapa emang? Nggak suka lu? Lu udah dianterin tiap siang makanan. Ya, Lu wah bener-bener deh nih. Gak tau terima kasih. Servisnya full. Kalau ada dua doang pilihan lokal atau oriental ya lokal. Cuman kalau misalkan lu lebih milih gadis apa, jenis apa ya apa aja gitu. Gadis jenis apa lagi kan rasnya. Gue kayak merasa gue laku banget sih. Jadi SPS terusnya atau diangkat jadi kepala sekretariat? Kepala sekretariat. Catat ya. Besok ada lowongan nih mesti maju nih CV-nya nih. Pertanyaan terakhir. Arif Cun atau Beben? Beben. Enggak, soalnya gue punya alasan tertentu. Gue gak butuh alasan di sini. Gue cuma butuh jawaban itu doang. Udah toh. Jadi yang denger, buat lu yang denger sama yang di belakang kamera denger, lu bisa ngambil kan apa intisari dari jawaban mereka ini semua. Oke. Terima kasih buat Hamzah. Terima kasih buat Rio juga Iya. udah hadir di Kapok Kamar Pojok. Semoga Iya. lo kapok juga kemari. Aduh. Kayaknya Tanpa ini lu pertama dan terakhir deh gue kesini. Tapi saya harus ngedit, Pak. Lu jangan ada yang lu potong ya. Mentang-mentang lu yang edit, bagian lu ngomong lu potong lagi. Tapi semoga dengan adanya lu berdua memang Kapok ini akan terus eksis. Amin. Bisa mencapai target yang kita udah tuju, subscribernya sekian, dan bisa kita menjadi media yang tadi gue bilang, media yang informatif, inspiratif, dan Iya. komunikatif. Karena
yang segmen kita nonton ini memang segmen yang uh, mencari apa ya, mencari ilmu juga. Kita kan media informasi kan. Nah, buat teman-teman, kalau yang mau jadi supporting program itu sangat terbuka di sini, di Yayasan Indonesia. Cuman balik lagi, kalau memang lagi dibutuhkan atau ada lowongan. Nah, cukup sekian kapok pada hari ini. Ketemu lagi kapok di kapok-kapok berikutnya. Gue Aning Edison. Kapok.